been a lot of talk about China's high-tech fight against coronavirus. Robots delivering food in hospitals, facial recognition, taking people's temperatures, and drones enforcing lockdowns and quarantines. But what about the tech we can't see? China's sophisticated and controversial surveillance system is used to track citizens on and offline. It's proving extremely effective during a pandemic. The mass surveillance network has taken the Communist Party decades to build. They've faced near constant criticism for it around the world. As the world tries to get a grip on COVID-19, many countries are looking to the model for answers. Here's how they're doing it in South Korea. You're using your phone to locate where you are, and then they'll send you an emergency alert if you're anywhere near where a confirmed coronavirus patient has been. Singapore, Israel, Iran, Taiwan, and Russia have all adopted some or all of the Chinese methods to temporarily harness the power of data. More are expected to follow. So how does China's data surveillance system, and how is it useful in a pandemic? It all starts with this, a national ID card. You need one to pretty much do anything in China, from buying a mobile phone to using any app. Everything you do is a data trail links back to your ID. In areas in lockdown, location data is being used to monitor movement and enforce curfews. The patient is meant to be in quarantine. Geolocation pings on their phone can alert authorities if they stray out of geolocation. Exactly where that person visited in the 2 weeks before. An automated computer analysis work out who they may have infected. If they went on a train and got too close to other commuters, a text message is sent out through one of the major apps, alerting those at risk. Every person is being assigned a coloured QR code depending on the risk they pose. Green, low risk. Orange, they've entered a potential virus hotspot. And red, if they've tested positive for the virus and could still be contagious. None of this cyber surveillance would be any good without the Chinese state's strict enforcement teams too. Police and volunteers have literally manned the exits of apartments to keep places on lockdown. But in countries where these data surveillance powers are being brought in to help deal with coronavirus, some people are worried about the long term. My name is Adam Schwartz. I am a senior lawyer at the Electronic Frontier Foundation. There is a great concern that when government gets new powers in a crisis, government never gives those powers away even when the crisis ends. So, for example, in the wake of the 9/11 attacks, the United States created vast new surveillance powers. 19 years later, those powers are still very much in the hands of the US government. Adam and others also have questions about just how much of a difference this data surveillance can make and if it's worth it. What we are basically saying to governments around the world is before you unveil unleash a brand new mass surveillance power, it's necessary for governments to come forward and really public health professionals to come forward and show that these technologies would actually address the crisis. Striking the delicate balance between privacy and security is an age-old problem for governments and the public. But perhaps never in history has the dilemma been more pressing and more life-threatening. Oke, rekan-rekan, kita sore hari ini sampai pada tema terakhir dari kasus-kasus dalam etika profesi, yaitu teknologi pemantauan atau teknologi pengawasan. Nah, biasanya tema ini dibicarakan terutama dalam kaitan dengan dua soal yang saling bertentangan satu terhadap yang lain. Yang pertama adalah soal privacy, jadi soal
kerahasiaan pribadi, lalu yang kedua adalah soal keamanan. Dan ini kadang-kadang dua nilai yang tidak selalu bisa didamaikan dengan sangat gampang. Tadi kita sudah melihat salah satu negara yang mengaplikasikan teknologi pengawasan adalah Cina ya. Dan Indonesia sebenarnya juga tentu melakukan teknologi pengawasan juga, mengaplikasikan ini terutama di tempat-tempat tertentu ya yang dipandang berisiko ya, misalnya kriminalitas, kejahatan dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrol dengan kalian tentang apa pengalaman kalian dengan teknologi pemantauan atau teknologi pengawasan ini. Saya sengaja mengambil istilah yang lebih keras ya, yaitu teknologi pengawasan, karena sebagaimana tadi kita lihat dalam tayangan, bahwa sekali teknologi pengawasan ini diaplikasikan, seringkali ketika situasi beranjak normal, misalnya dalam kasus Amerika Serikat pasca 9/11, ternyata teknologi pengawasan ini tidak dikendurkan, tetapi tetap diberlakukan sampai sekarang ini. Nah, oke, mari kita mulai bicara tentang tema itu. Oke, Saka, silahkan di-unmute. Iya, Romo. Oke, kamu sendiri punya device untuk memantau nggak? Entah itu misalnya kamera, ya, perekam, CCTV, atau alat-alat pemantau lainnya. Dari semua tersebut, mana yang ada di rumah kamu? Atau ada di kalau saat ini belum ada ya, Romo. Oke. Kamu sendiri pernah merasa enggak misalnya ya orang merekam kamu ya atau apa ya kamu merekam yang kamu punyai, misalnya ini ya, kamu kan punya HP ya, Saka? Saka, apakah kamu masih terhubung? Halo, tes. Ya. Iya, Romo, bisa diulangi pertanyaannya? Oke, pertanyaan saya adalah, kamu kan punya sekurang-kurangnya alat perekam ya, alat perekam ya dari HP kamu ya? Iya, ada. Oke, ya. Menurut kamu ada batas nggak objek-objek tertentu yang tidak boleh kamu rekam atau tidak boleh kamu ambil gambarnya? Ya, pastinya kan apa kayak misalnya kita asal ngefoto orang tuh kayak risih nggak sih, Romo, juga asal difoto orang gitu kan juga nggak enak loh, gimana ya? Kayak ada rasa yang bikin kita nggak nyaman jika langsung difoto. Ya, kayak misalnya misalnya kan, lalu yang kamu lakukan apa? Apakah minta izin dulu atau ya, ya, pastinya kalau mau ngefoto street fotografi ya. Jadi memang tidak omong dengan objeknya, tapi kamu apa ya, berdasarkan pengetahuan kamu bahwa ini tidak melanggar privasi dia, lalu saya motret gitu. Biasanya yang kamu lakukan gimana, Saka? Kalau biasanya street fotografi kan itu kayak landscape tuh loh, Romo. Jadi nggak fokus pada seseorang. Nah, tapi kan kalau ngefoto seseorang tuh nanti setidaknya kalau langsung ngefoto nanti ditunjukin ke orangnya gitu loh, Romo. Jadi nggak foto tapi lah habis itu langsung pergi, itu kan kayak bisa aja di fotonya tuh dibuat yang lain gitu loh, Romo. Kan ada teknologi face tracking juga, kayak apa, kayak peta muka tuh loh, Romo. Nah, itu kan juga bahaya juga. Oke. Jadi kamu sendiri ini ya, kamu sadar bahwa seseorang itu punya hak ya untuk dapat informasi dari sesuatu yang dia yang kamu ambil dari dia ya. Maka yang kamu lakukan adalah ketika kamu mengambil objek itu lalu kamu memperlihatkan pada dia dan katakanlah dapat persetujuan ya.
Meskipun mungkin mungkin saya tidak tahu ya apakah sudah menjadi budaya di negara kita. Kalau kamu sendiri melihat yang kamu lakukan ini apakah sesuatu yang sudah lazim ya, terutama di negara kita yang seringkali kita bilang apa ya, negara 62 ini punya banyak perkecualian ya. Kamu sendiri melihat kalau di Indonesia gimana? Apakah praktek-praktek seperti ini sudah dilakukan atau orang belum sampai pada kesadaran itu, Saka? Ini untuk asal foto tadi, Romo. Misalnya itu ya. Ya mungkin di sini ada yang merasa asal difoto gitu, terus ada yang sok ngartis gitu loh, Romo. Ya jadi kayak ya tergantung orangnya juga sih, Romo. Ada emang yang orangnya agak protektif, jadi langsung tanya kenapa ngambil foto saya gitu. Betul. Kan ada orang yang gitu juga. Oke ya. Oke, terima kasih Saka karena itu mengingatkan saya ya pada pengalaman beberapa tahun lalu ya. Saya waktu itu mulai senang dengan fotografi, lalu ya melakukan semacam street fotografi ya di Amerika ya waktu itu di dekat kampus UC Berkeley, dan tidak ada maksud sama sekali, tetapi bahwa ketika saya memotret ada objek yang masuk ke situ ya, dan orang itu datang pada saya menanyakan ya dia tidak mau ya masuk di dalam frame saya ya, sehingga kemudian ya saya menghapusnya, tetapi tidak ada kesengajaan tertentu mengapa orang itu saya ambil ya, murni tetapi kemudian saya sadar bahwa kesadaran orang akan privacy itu lebih eksplisit ya, dan orang bisa langsung menemui kita. Nah, sesuatu yang mungkin di negara kita masih on the way ya, ketika privasi itu masih dianggap sesuatu yang mewah ya di negara kita, sehingga kadang-kadang orang dengan orang tidak tahu ya, atau orang belum menghargai itu, sehingga mungkin banyak kasus pelanggaran privasi terjadi ya di tempat umum. Oke, saya sekarang ingin bicara dengan Riko. Silahkan Riko di unmute suara kamu. Oke, sambil nunggu Riko, Immanuel Gultom. Silahkan di. Saya Romo. Oke, ini Riko atau Gultom? Gultom. Oke, Gultom ya. Kamu sendiri punya devices yang bisa merekam, bisa memotret, dan macam-macam itu enggak, Gultom? Mbak, punya saya atau punya pemerintah? Punya kamu juga boleh, punya pemerintah juga boleh ya. Kalau punya pemerintah itu ada e-tilang. E-tilang ya. Pernah kamu kena itu? Saya pernah di sosmed, Romo. Jadi dia nggak pakai helm. Dia disuruh nggak ditilang. Tiba-tiba dapat surat dari pemerintah suruh bayar. Kamu sendiri melihat e-tilang itu gimana, Gultom? Ini kan salah satu teknologi pemantauan juga ya, terutama di negara-negara yang maju, tapi juga di kota-kota yang maju ya. Saya kira Surabaya adalah salah satu yang menginisiasi itu e-tilang ya, dan tentu biasanya juga ibu kota. Kamu sendiri melihat ini positif atau negatif, Gultom? Bagi saya positif, Romo. Jadi kamu merasa tidak terganggu dengan itu? Enggak dong. Karena bisa dua, Romo. Bisa kita buat e-tilang. Bisa juga kalau ada kegiatan kejahatan kan untung itu ada CCTV di situ. Oke, ya. Kalau selain e-tilang ya, Gultom, kamu sendiri melihat ini sesuatu yang positif dan memang banyak dipraktekkan ya di tempat-tempat, mungkin di tempat kita itu polisi terlalu banyak ya di hampir semua lokasi ya. Tetapi di negara-negara lain memang banyak hal itu sudah digantikan ya oleh teknologi. Jadi polisi tidak nongkrong menunggui pelanggar ya, tetapi ya dengan e-tilang itu ya segala
pelanggaran lalu lintas itu bisa terekam, dan dalam banyak kasus juga seringkali ya untuk menghindari konflik yang tidak perlu ya. Kadang-kadang kan kalau di tempat kita kalau ada kecelakaan di jalan kan yang terjadi orang siapa yang teriak lebih keras dulu ya, kadang-kadang yang memenangkan kasusnya ya. Nah, kamu sendiri merasa enggak bahwa selain di jalan, di tempat-tempat lain, di tempat-tempat umum itu ada teknologi pemantauan yang diberlakukan ya untuk orang-orang yang lewat daerah situ atau memakai fasilitas di situ. Yang kamu sadari teknologi pemantauan itu di mana saja, Gultom? Sejauh kamu menyadari ya bahwa kan tidak hanya di jalan ya, tapi juga di tempat bandara, bandara, oke ya. Pernah kamu kamu sendiri merasa nyaman dengan itu, atau kamu sendiri merasa kadang-kadang privasi kita dikurangi ya dengan itu? Enggak sih, kan itu kan yang di bandara itu yang terbaru nih, apalagi yang COVID ini kan thermal kamera kalau nggak salah itu yang CCTV. Thermal kamera, betul. Saya nggak terganggu lah, nggak begitu terganggu. Nggak terganggu. Dibandingkan kita manual pakai gun thermal itu kan ngantri, takutnya malah tertular gitu. Jadi kalau itu kan cuma lewat-lewat doang, kelihatan gitu, bisa dipilih-pilih. Oke ya, jadi yang secara fisik di beberapa kasus sudah diangkat juga isu misalnya, terutama kalau yang menggunakan fasilitas itu atau dikenai fasilitas itu misalnya perempuan ya. Ada soal privasi ya. Jadi misalnya teknologi pemantauan itu seberapa bisa ya memotret atau mendokumentasikan orang yang ada di bandara ya. Jadi misalnya soal ini ya seberapa transparan ya tubuh orang yang lewat itu bisa dikenali dengan itu ya. Karena sekarang ini justru teknologi itu semakin berkembang sangat baik ya, dan juga semakin aksesibel. Misalnya ya, terutama setelah 9/11 ya, saya punya teman namanya Muhammad Ali, dan nama Muhammad Ali ya itu ternyata ada dalam top list ya orang yang dicari FBI. Ya. Teman saya ini dosen, sering terbang ke sana kemari ya untuk kepentingan seminar dan macam-macam, dan dia cerita ya pada momen-momen tertentu dia nggak bisa keluar dari bandara ya, dia harus telat pesawatnya karena kemudian dia dicegat ya dengan teknologi pemantauan itu, bahwa namanya terdaftar ya, sehingga dia seringkali harus masuk second inspection ya. Second inspection itu adalah sebuah ruang khusus di mana seseorang yang dicurigai oleh teknologi bahwa dia terlibat misalnya dengan terorisme ya, kalau dalam kasus 9/11 dia harus masuk ruang khusus untuk declare ya bahwa dia tidak ada persoalan meskipun punya kesamaan nama atau kemiripan nama dengan itu ya. Terutama setelah 9/11 ya, misalnya negara Indonesia adalah negara yang termasuk kelompok yang seringkali harus masuk second inspection ya. Saya sendiri Katolik ya, Romo, tetapi itu pun tidak bisa dikecualikan ya. Jadi kalau masuk second inspection itu kita ya pasrah ya. Kita tidak boleh mengatakan kepada petugas di situ bahwa kita sedang dalam perjalanan, kita sedang ditunggu oleh pesawat. Kamu tetap harus di situ, tidak boleh berpikir tentang apapun setelah itu ya. Dan baru setelah itu kamu bisa ya, setelah diinspeksi kamu bisa mengatakan misalnya saya terlambat pesawatnya ya. Dan biasanya maskapai tahu ya, karena memang policy second inspection itu. Dan mengapa saya berulang kali masuk ke situ, meskipun saya mahasiswa, lalu saya agamanya Katolik, bukan Muslim ya, jelas-jelas katakanlah tidak ada keterkaitan dengan kelompok teroris, tetapi teknologi yang mereka bangun itu membuat saya harus hampir selalu masuk second inspection. Karena apa? Karena saya laki-laki, karena saya usianya 18 sampai 60 ya. Usia yang dianggap aktif ya untuk kegiatan terorisme ya. Oke, Immanuel, kamu sendiri ini kan kalau dalam masyarakat kita ya, teknologi pemantauan itu kan seringkali ini ya diberlakukan entah di fasilitas umum,
seperti WC, mungkin kamar, lorong-lorong hotel, dan macam-macam. Kalau untuk kepentingan itu kamu sendiri gimana, Gultom? Nah, ini yang jadi problema, Romo. Ya. Jadi di sisi lain apa pemantauan ini juga bisa negatif. Contohnya waktu itu saya pernah ada di Twitter nih. Oh ya. Itu dia yang seksualitas dari CCTV Romo. Jadi apa istilahnya? Iya, dia cabul dari CCTV gitu. Di zoom sama dia di tertentu. Nah, itu terjadi di kafe besar di Jakarta. Oh, oke. Waktu itu kalau nggak salah juga ini ya, yang kasus seseorang di Starbucks ya. Iya, benar itu. Karena apa? Ternyata petugas laki-lakinya dia menggunakan teknologi pemantauan itu ya untuk mendokumentasikan ya bagian atas customer perempuan ya, dan itu diekspos ya. Lalu Gultom, kamu sendiri merasa lalu di tempat-tempat mana kita mestinya menaruh teknologi keamanan itu atau teknologi pemantauan itu? Tempat sepi, itu pasti. Jalan raya sepi. Ya. Terus tempat rawan kecelakaan. Tempat rawan kecelakaan, ya. Tempat-tempat yang vital, bandara, Istana Negara, lagi Negara. Ya. Kafe-kafe juga termasuk loh, Romo. Oke, ya. Terima kasih, Gultom. Iya, Romo. Ya, saya sekarang ingin ngobrol dengan yang perempuan, Priscilla. Silahkan di-unmute. Ya, Priscilla ada di situ? Ada, Romo. Oke, suaranya dibesarkan sedikit ya, Priscilla. Oh iya, Romo. Oke, Priscilla, teknologi pemantauan ini kan seringkali ya, korbannya adalah perempuan ya. Perempuan lebih punya kerentanan menjadi korban daripada laki-laki, meskipun tetap sama ya. Laki-laki juga bisa ya dieksploitasi tubuhnya. Misalnya di Korea Selatan beberapa waktu terakhir ini ada protes besar-besaran ya di antara kaum perempuan karena ternyata teknologi pemantauan ini yang semakin dijual dan semakin affordable ya, harganya nggak mahal-mahal amat untuk merekam ya aktivitas, dan ternyata itu disalahgunakan untuk merekam perempuan ya, entah perempuan asing ya, dalam arti tidak terkait dengan kita, bahkan kadang-kadang terjadi perekaman pada orang-orang dekat ya, entah pacar atau pasangan hidup dan seterusnya. Buat Priscilla sendiri, untuk konteks Indonesia ya, sudah gawat belum sih bahwa teknologi pemantauan ini disalahgunakan? Kalau dari beberapa berita atau sosial media yang pernah saya baca itu udah rata-rata udah banyak sih, Romo, tentang pelecehan yang melalui pemantauan yang lewat CCTV atau dari kamera tersembunyi. Dan menurut saya untuk di Indonesia memang udah bisa dibilang gawat sih, Romo, karena udah nggak sedikit korban yang kena pelecehan melalui pemantauan kayak gitu, Romo. Kalau kamu sendiri ya, pengalaman kamu, tempat-tempat mana yang kamu pandang ya lebih rawan terjadi bahwa teknologi pemantauan ini disalahgunakan ya? Kalau kamu sendiri misalnya di mall gitu, kamu masih merasa aman enggak? Misalnya menggunakan fasilitas umum ya, entah kamar mandi atau kamar ganti baju, karena ini kan ruang-ruang yang mungkin untuk kalian akan sering kalian gunakan ya. Kalau menurut saya sebenarnya kalau kayak misalnya kita ke mall terus kita ke toko baju atau mana, terus kita pakai fasilitas ruang ganti, itu sebenarnya kalau saya sendiri masih sedikit was-was sih, Romo, karena kan karena kan kalau kamera tersembunyi kita nggak pernah tahu dia naruhnya di mana, nyimpannya di mana. Jadi kalau masuk ke tempat itu masih sedikit was-was sih, Romo, sebenarnya. Oke, ya. Di tempat-tempat mana lagi kamu merasa privasi kamu ya sebagai perempuan lebih rentan ya? Kalau misalnya di
di jalan atau di hotel, tadi juga teman kamu bilang di apa ya, kafe, bahkan seperti itu. Kamu sendiri merasa sebagai perempuan ya, ruang-ruang itu masih aman enggak untuk kamu? Nah, kalau menurut saya ruang-ruang yang memang menurut saya tidak aman itu kayak misalnya WC umum, terus biasanya di salon-salon kayak gitu juga Romo, karena pernah juga kan ada berita yang ketika dia lagi treatment di salon itu justru malah pegawai di sana juga malah merekam aktivitas ketika kita di salon. Itu sih Romo. Oke. Lalu kalau kamu sendiri ya sebagai pengguna fasilitas-fasilitas itu ya, kamu sendiri cenderung tidak menggunakan fasilitas-fasilitas entah WC umum, kamar ganti, atau misalnya perawatan yang di ruang yang nampaknya tertutup, ternyata ada fasilitas kameranya. Kamu sendiri punya kehati-hatian di situ atau kamu sendiri termasuk masih punya kepercayaan yang lumayan besar terhadap tempat-tempat itu? Kalau untuk WC umum, biasanya yang di mall dan lain-lain itu biasanya saya jarang gunakan sih Romo, karena jarang menggunakan ya. Jadi paling kalau ke WC umum cuma sekedar ngaca atau cuci tangan kayak gitu sih Romo. Oke, jadi kamu sendiri lebih membatasi ya aktivitas yang exposing ya, di mana kita mau tidak mau ya harus memperlihatkan anggota tubuh kamu ya. Lalu melakukannya itu di tempat lain atau nanti kalau udah pulang ke rumah ya, katakanlah ya. Iya, betul. Oke, terima kasih. Sekarang saya ingin lanjut ke Lili Alimudin. Silahkan kamu unmute, Lili. Kalau Lili belum, kita ke Firdalia. Silahkan Firdalia di unmute. Iya, Romo. Oke. Firdalia sendiri sering lihat YouTube nggak, Firdalia? Ya, sering. Oke, sering. Kamu sendiri menyadari nggak misalnya termasuk di ruang YouTube ya, yang kita bilang, mengapa kita sering ke YouTube ya, karena semuanya ada di situ ya. Iya. Nah, seberapa parah sih ya, saya sendiri termasuk pengunjung dan kadang-kadang memang mencari tema-tema tertentu ya, topik-topik tertentu. Dan saya termasuk sangat kaget juga ya, bahwa ada banyak tubuh perempuan ya diekspos biasanya tanpa sepengetahuan sih ya. Kalau kamu sendiri melihat seberapa gawat ya bahwa terutama privasi perempuan ya itu dilanggar dengan teknologi pemantauan itu? Menurut saya parah sih, karena ya karena nggak sepengetahuan kan direkam gitu. Terus kalau kamu sendiri ya sebagai perempuan ya, kamu sendiri punya apa ya? Kalau kamu diberi kesempatan ya untuk omong tentang ini, apa yang ingin kamu katakan ya? Entah pada pemerintah atau apa ya? Kalau sekarang ini kan kadang-kadang kita berharap pada Menko Info ya, bahwa konten-konten seperti itu lalu kita report ya. Tetapi menurut kamu apakah ada cara yang mungkin lebih efektif ya agar konten-konten seperti itu tidak masuk ya di ruang-ruang sosial ya yang banyak orang berkunjung di situ dan mungkin juga anak-anak ada di situ. Kamu sendiri punya gagasan seperti apa? Mungkin kalau misalnya video-video yang seperti itu yang melanggar privasi seorang perempuan misalnya, itu misalnya dari pihak YouTube sendiri kan, kalau ada video yang ke-upload di YouTube gitu, langsung di take down, jadi nggak dipublis, gitu. Jadi kamu sendiri merasa bahwa manajemen yang ada di YouTube menurut kamu sudah mencukupi atau harus ditambah lagi?
Kan kita punya fasilitas untuk report, lalu bahwa itu di take down ya. Menurut saya masih kurang sih. Soalnya video seperti itu yang melanggar privasi seseorang masih banyak tersebar di YouTube di mana saja di sosial media. Oke, terima kasih banyak ya. Sekarang saya ke Juan Reisna. Kita kembali pada... Selamat sore, Romo. Oke, selamat sore. Kamu sendiri kalau di YouTube ya, kan ada konten-konten yang istilahnya macam-macam ya. Kalau dalam psikologi itu ada orang-orang yang saya tidak tahu ya, dosennya mestinya melarang sih, melakukan semacam eksperimen sosial ya. Dan itu seringkali berarti adalah merekam aktivitas orang ya yang seringkali melibatkan privasi mereka ya. Kamu sendiri termasuk orang yang nonton konten-konten seperti itu, atau kamu sendiri ya punya concern tertentu ya dengan konten-konten yang mengekspos ya terutama tubuh perempuan di media sosial? Aduh, gimana itu Romo ya? Sebenarnya saya nggak nonton konten begituan sih Romo. Kayak gimana, kayak saya kan menghargai privasi orang toh Romo. Kayak kurang appropriate aja gitu lah. Kalau kita istilahnya kan kurang difilter lah Romo. Oke, iya. Kamu sendiri gimana? Kan kita semacam mau bicara tentang etika ya. Penggunaan teknologi pemantauan ya. Kamu sendiri kalau melihat ya tren yang kita lihat di media sosial, di YouTube, macam-macam ya, dari dari yang istilahnya ngeprank ya, tetapi juga ada macam-macam kegiatan yang saya sendiri misalnya eksperimen sosial ya. Eksperimen sosial itu nggak kayak gitu kayaknya ya tetapi pada prakteknya kan, karena sekarang ini ya hampir entah kendaraan kita, lalu tubuh kita itu bisa kita pasang ya alat pemantau itu. Lalu ada banyak sisi kehidupan kita yang sekarang ini terbuka ya, atau ringkih untuk diketahui dan bahkan dieksploitasi ya. Kamu sendiri karena kan alat pemantau ini tambah murah ya, dan mungkin hampir kita semua bisa beli ya. Nah, kamu sendiri kalau melihat fenomena seperti ini gimana? Kayak merasa risih aja sih Romo sebenarnya. Kayak gimana ya? Kita kayak mungkin ada yang sadar, ada yang enggak juga ya Romo sama menjunjung privasi seseorang ya. Kalau aku lihat dari yang konten begituan kayak jatuhnya tuh kayak mengumbar privasi orang dulu Romo. Kayak bahkan cara pikir seseorang aja kayak udah termasuk privasi seseorang gitu loh Romo. Iya. Kayak misal saya tuh pernah nonton kalau nggak salah kayak sosial eksperimen yang istilahnya kayak yang tentang itu loh Romo, kayak prank jadi gembel lah atau apalah. Ya seperti dulu kalau nggak salah. Kayak di situ kayak kita melihat bahwasannya kepedulian orang, ada yang peduli, ada yang tidak, tuh kayak juga sebagai privasi masing-masing seseorang gitu loh Romo. Jadi kamu sendiri sudah mulai melihat ya bahwa ada privasi yang dilanggar ya dari penggunaan atau penyalahgunaan dari teknologi pemantauan itu ya. Iya Romo. Apalagi kalau sekarang kan yang lagi ngetren emang jejak sosial itu melalui video ya Romo ya. Dari Instagram, YouTube. Kalau kamu sendiri ya sebagai cowok, kamu sendiri merasa nggak bahwa hidup kamu juga serentan ya? Saya tadi ngajak teman-teman kamu yang perempuan untuk share ya. Kamu sendiri sebagai cowok, apakah kamu cenderung lebih aman
Atau sebenarnya kalian sendiri juga ya sama ringkihnya dengan teman-teman perempuan ya, dengan teknologi pemantauan yang semakin invasif ya, semakin menyerang ruang-ruang pribadi hidup kita itu. Kalau kamu sebagai cowok, apakah kamu merasa lebih aman atau kurang lebih ya sama ya keringkihannya? Kalau dibilang lebih aman sih enggak juga ya Romo. Saya malah lebih setuju kayak misal kita sebagai lelaki juga sama rentannya begitu loh Romo. Jadi sebenarnya pelanggaran itu kena ya, baik pada jenis kelamin manapun ya. Iya Romo. Oke. Ya istilahnya tetap manusia tuh punya privasi gitu loh Romo. Betul. Ya. Terima kasih, Huan. Iya, Romo. Ya, saya sekarang ingin ngobrol dengan Wendy, 17136. Wendy, apakah di situ? Ya, Romo. Oke, Wendy. Kita tadi udah ngobrol ya, ruang-ruang yang kita pandang privat ya. Nah, sekarang ini kan kamera ya. Seringkali bahkan masuk kamar ya. Dan bahkan digunakan dalam kepentingan yang bahkan dalam arti tentu ya kita pandang religius ya. Salah satu video yang misalnya pernah saya coba lihat kan ada ya sekarang ini misalnya ustadz yang mau mempertobatkan orang ya, terutama yang profesinya dianggap tidak bermartabat begitu ya. Tetapi soalnya adalah saya tidak ada soal sebenarnya bahwa misalnya pemimpin agama berusaha untuk mempertobatkan mereka ya. Tapi kadang-kadang soalnya itu adalah bahwa soal privasi ada pelanggarannya itu menurut saya adalah misalnya masuk ke ruang kamar ya, misalnya seorang perempuan dengan mengenakan pakaian tertentu dan itu menurut saya ada eksploitasi di situ ya. Apalagi kadang-kadang kameranya itu tidak terlalu punya kepekaan ya. Jadi pokoknya apapun yang bisa disorot begitu ya. Nah, Wendy sendiri melihat kayak gitu itu berlebihan atau menurut kamu ya masih normal, Romo? Ini kan ya eranya kayak gini sekarang. Gimana, Wendy? Kalau itu menurut saya pribadi masih kompleks ya, Romo. Nggak bisa diambil satu mana yang benar, mana yang enggak. Tapi kalau misalkan mau diambil dari sudut pandang tertentu ya hal seperti itu bisa jadi salah dan bisa jadi benar. Jadi tergantung dari mana kita mengambil persepsinya, Romo. Kalau dari persepsi normal sendiri, saya kira hal kayak gitu. Alangkah baiknya kalau misalkan mau pengambilan gambar atau video kayak gitu harus disertai dengan aturan berpakaian atau gimana cara penyutingan gambarnya. Jadi nggak ala kadarnya atau ngasal gitu nggak, Romo. Nah, betul. Dan itu juga kalau untuk pengambilan gambar sendiri tentu harus disertai dari persetujuan kedua belah pihak ya, Romo, dari yang mau menjalani proses recovery itu ya, apakah kamu masih terhubung? Pasti, Romo. Tapi untuk silakan. Sendiri karena kan ada bukti nyatanya bahwa hal seperti itu tuh bisa dilakukan dan efeknya tuh ada gitu. Ya. Oke. Bagaimana nanti? Ya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Kita sudah banyak ngobrol dan kita sebenarnya ada di dua kecenderungan ya, di mana dalam teks disebut sebagai dunia Big Brother ya. Dunia Big Brother itu adalah bahwa teknologi pemantauan itu sudah menjadi realitas kita sehari-hari ya.
Dan ini berarti menghilangkan privasi individu yang selama ini kita andaikan ada ya. Sementara pada kecenderungan yang lain ada usaha agar privasi individu terutama yang telah dilanggar ini dikembalikan ya. Karena ternyata teknologi pemantauan dalam praktek